Baik, terima kasih atas kesempatan. Pada kesempatan ini saya akan merangkum materi yang sudah di-share oleh Pak di Edling. Jadi bab 1 tentang konsep media pembelajaran. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang apa itu media. Yang paling dasar, media itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian peserta didik. Berikutnya tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran sebagai media perantara untuk menyampaikan pesan dari guru kepada peserta didik atau siswa. Berikutnya fungsi dari media pembelajaran. Di sini terdapat 3 kelebihan kemampuan media diantaranya. Yang pertama, kemampuan fiksatif, artinya media dapat menampilkan kembali seperti objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan. Berikutnya, kemampuan memanipulasi, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian dengan berbagai macam perubahan atau manipulasi sesuai keperluan. Berikutnya, kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Di sini juga terdapat hambatan-hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran. Di antaranya verbalisme, salah tafsir, perhatian tidak berpusat, dan tidak terjadinya pemahaman. Terima kasih. Berikutnya itu bab 2 tentang landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Landasan penggunaan media pembelajaran dalam konteks ini kita akan menggunakan 4 sudut tinjauan, yaitu landasan psikologis, landasan teknologis, empirik, dan landasan filosofis. Baik, landasan psikologis itu belajar adalah proses yang kompleks dan unik, artinya seorang yang belajar melibatkan segala aspek kepribadian baik fisik maupun mental. Landasan teknologis, sasaran akhir dari teknologis pembelajaran adalah memudahkan belajar siswa untuk mencapai suatu tujuan akhir. Landasan empirik, berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi antara pengguna media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar. Dan yang terakhir itu landasan filosofis atau sudut pandang bahwa dengan digunakan berbagai jenis media, hasil teknologis baru yang di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Berikutnya itu prinsip-prinsip penggunaan media dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu misalnya satu, tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral atau yang tidak bisa terpisahkan dalam proses pembelajaran. 3, media apapun yang hendak digunakan sasarannya akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. 4, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, didasarkan pada tujuan pembelajaran. Yang berikutnya, kebaikan dan keburukan media tidak tergantung pada kekonkretan dan Yang berikutnya bab 3 tentang manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan atau berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya. Berikutnya nilai-nilai media pembelajaran. Di antaranya, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para siswa. Berikutnya, mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Berikutnya, media menghasilkan keseragaman pemahaman. Media dapat menanamkan konsep dasar yang besar, konkret, dan realistis. Media membangkitkan keinginan dan minat guru. Yang terakhir tentang manfaat media pembelajaran itu. Pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Oleh karena itu, mengurangi verbalisme.
memperbesar perhatian siswa, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu, membuat belajar lebih mantap. Berikutnya, memberikan pengalaman yang nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri dilakukan oleh siswa. Berikutnya, menumbuhkan pikiran yang teratur dan kontinu. Yang berikutnya, memberikan pengalaman.